Dan pemirsa, data Kementerian Kesehatan per 18 Oktober, jumlah penderita gangguan ginjal akut misterius mencapai 206 kasus yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia. 99 pasien terkonfirmasi sampai dengan tanggal tersebut meninggal dunia akibat terkontaminasi kandungan zat kimia berbahaya di dalam etilen glikol. Bagaimana upaya pemerintah sampai dengan saat ini mengenai temuan penyakit pada anak-anak? Kita bergabung bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, M. Syahril. Selamat pagi, Pak Syahril. Ya, selamat pagi Mas Martin, salam sehat semuanya. Salam sehat juga Pak Syahril, terima kasih. Gangguan ginjal akut misterius. Sudahkah misterius ini tanda kutip dinotifikasi dari Kementerian Kesehatan? Ya, jadi istilah misterius saya kira mungkin kita tinggalkan aja, kita buat dengan yang belum diketahui sebabnya. Sehingga saat ini kita sedang melakukan penelitian betul-betul apa sih sebetulnya yang menyebabkan gangguan atau gagal ginjal akut ini. Kan diduga itu Pak ya, itu ada penyebab gagal ginjal itu salah satunya adalah karena keracunan atau intoksikasi. Bisa dari makanan, bisa dari minuman, atau dari obat-obatan. Nah, obat-obatan inilah yang saat ini sedang marak beritanya, di mana dengan meningkatnya kasus, ya bertambah banyak, bahkan kematian juga meningkat. Saat ini sudah 115 Mas ya, jadi 55% dari angka kasus itu meninggal. Dan ini menjadi keprihatinan kita bersama, ya. Nah, untuk langkah cepatnya kita adalah satu, menghentikan sementara penggunaan obat-obat sirup untuk anak, ya. Menghentikan sementara, dan sambil Kementerian Kesehatan dengan berbagai pihak itu melakukan penelitian bersama untuk mengkaji apa sih penyebabnya yang betul-betul menjadi kematian bagi anak-anak tadi. Salah satunya adalah dugaan intoksikasi bahan-bahan yang ada di obat-obatan tersebut, yang sebagian sudah diumumkan oleh Badan POM, ya. Oke, Pak Syahril, memang yang sudah ditarik memang dan obat-obat yang mengandung dengan etilen glikol dan juga dietilen glikol ya, yang dikatakan di atas batas aman sejauh ini. Apa keterangan yang bisa disampaikan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan hal ini? Kenapa kemudian produk-produk ini yang di atas batas aman ini masih bisa beredar dengan bebas? Ya, jadi semula ya sejak Januari sampai dengan Juli kita kasusnya tidak terlalu tinggi, Mas ya, hanya 1-2 orang gagal ginjal akut ini pada anak-anak ya. Tapi begitu Agustus akhir, September dan Oktober meningkat tajam dan yang meninggal itu banyak, 55% sampai dengan hari ini. Nah, untuk itulah kita mengkaji, salah satunya adalah dugaan kandungan etilen glikol maupun dietilen glikol, di mana zat kimia ini itu zat yang berbahaya, apalagi kalau tidak di ambang batasnya itu. Nah, sehingga dengan membatasi larangan penggunaannya, kita akan mengurangi risiko terjadi penambahan kasus, dan untuk yang sudah sakit, kita melakukan berbagai tindakan, salah satunya dengan hemodialisa, dan juga ada namanya antidotum, ya, obat atau zat penawar, ya. Oke. Pak Syahril, kita akan bahas lebih lanjut juga mengenai tentunya langkah dari Kementerian Kesehatan juga, karena kita bersama-sama memiliki tujuan bahwa anak-anak ini juga harus bisa segera sehat dan juga tentunya langkah-langkah antisipatif lainnya. Tapi kita akan bahasnya usai jeda. Pak Syahril, tahan dulu pemirsa, tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Lanjutkan perbincangan kita Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Pak Syahril masih bergabung bersama dengan kami ya Pak ya? Oke, Pak Syahril, kami konfirmasi tadi sedikit saya summarize, memang untuk temuan kasus gagal ginjal pada anak sebenarnya memang ada laporan pada waktu bulan Januari ya, tetapi terkait dengan penyebab itu yang kemudian masih terus dimonitoring sampai dengan meningkat tajam pada bulan Agustus ini ya Pak Syahril ya. Oke, tapi apakah kemudian dari Kementerian Kesehatan ini sudah menotifikasi bahwa sepenuhnya itu memang karena adanya kandungan dari etilen dan dietilen glikol, atau ada kandungan lainnya yang menyebabkan hingga anak-anak ini kemudian tingkat mortalitasnya juga sangat tinggi kalau saya lihat? Ya, ini juga berita ini kan seiring dengan maraknya berita meningkatnya kasus gagal ginjal akut dan meninggalnya pasien itu di Gambia ya, Afrika Barat itu. Nah, di sana diteliti ternyata betul, obat-obat sirup yang dikonsumsi oleh anak-anak yang meninggal tadi itu ada kaitannya dengan kandungan etilen maupun dietilen glikol. Nah, untuk di Indonesia juga kan dicari itu penyebabnya Mas ya. Gagal ginjal ini banyak sebabnya, bisa karena infeksi, bisa karena perdarahan, bisa karena dehidrasi. Nah, salah satunya adalah intoksikasi. Nah, ini dia lakukan surveillance, penyelidikan epidemiologi,
dan kita mempunyai suatu dugaan bahwa kasus ini karena adanya suatu intoksikasi ya yang saat ini sedang diteliti bersama Badan POM. Nah, tentu saja kandungan-kandungan obat sirup terutama untuk anak ini harus diteliti betul mana yang memang betul-betul menyebabkan atau bisa menyebabkan intoksikasi pada ginjal. Nah, nanti akan kita umumkan ya. Nah, setelah dengan pengumuman itulah nanti Badan POM mempunyai suatu kewajiban tanggung jawab untuk melakukan evaluasi, dan saat ini sudah dilakukan oleh Badan POM terbukti dengan ada 5 obat yang memang ditarik peredarannya karena mengandung bahan tadi yang di luar standar yang ada. Gitu. Standar aman. Apakah kemungkinan akan bisa ditambah Pak untuk jumlah obatnya? Karena kan kita pasti harus menyisir seluruh obat-obat yang biasa diberikan pada anak-anak. Jadi gini, kita nanti bukan hanya obat ya, tapi semua obat yang mengandung tadi ya, mengandung senyawa tadi, di mana senyawa itu bisa membuat tercemarnya obat itu yang bisa menyebabkan zat yang menjadikan intoksikasi atau keracunan pada ginjal. Ya, nanti kita lihat penelitiannya ini. Kalau itu memang bahan yang tidak boleh pada campuran obat, maka itu harus dilarang. Atau mengandung obat itu yang di atas kadar yang ditentukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau Badan POM kita yang di Indonesia gitu loh. Oke, saya konfirmasi 0,5 mg per kilogram berat badan per hari ya Pak, ya kalau tidak salah ya. Ya, nanti buat begitu kita dilihat dulu kandungan yang di dalam obat yang beredar itu gitu Mas ya. Obatnya itu ya. Oke. Pak, terakhir dan juga gini, bukan supaya nanti kepada masyarakat tenang. Jadi penelitian ini bukan hanya kepada obat, tapi kemungkinan dugaan-dugaan yang bisa menyebabkan itu. Jangan-jangan hanya bisa 2 faktor, 3 faktor yang menyebabkan. Nah, nanti tunggu aja hasil penelitian ini. Apapun yang akan kita umumkan itu bagian dari untuk menyelamatkan anak-anak kita gitu ya. Oke, Pak Syahril, terakhir ini bagaimana kemudian alternatif obat lain yang bisa diberikan sementara obat-obat yang tanda kutip biasa diberikan kepada anak dikonsumsikan ini ditangguhkan? Apa yang bisa kemudian orang tua berikan jika anak kemudian mulai merasa panas atau mulai merasa ya ada gejala-gejala? Jadi ini penting buat masyarakat ya, terutama orang tua yang punya anak di bawah 18 tahun, khususnya balita, yaitu gejala khasnya adalah pengurangan frekuensi kencing ya, yang kemudian juga pengurangan volume jumlah air seninya, air kencingnya. Jadi kalau ada anak kita atau cucu kita yang ternyata frekuensinya berkurang, ya, kemudian juga volume kencingnya juga sedikit, itu tanda-tanda yang harus diperhatikan dan segera harus dibawa ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, apabila ada anak yang cuma kena demam, tadi ya, batuk-batuk pilek, kita kan ada pengobatan awal dengan tradisional, contohnya dengan mengkompres dengan kompres hangat ya, kemudian minum air putih ya, diminum air putih. Bahkan sebagian masyarakat tradisional kita bisa memberikan suatu memberikan daun dadap istilahnya itu untuk melakukan kompres juga. Nah, apabila itu berlanjut, maka segera ke dokter saja, karena dokter akan memberikan pengobatan tidak hanya lewat sirup, tapi bisa lewat anal atau dubur atau yang disebut dengan suppositoria. Nah, kalau di rumah sakit banyak obat-obat yang bisa diberikan kepada anak tanpa harus sirup. Bisa infus, bisa suntikan, dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih banyak juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita kawal selalu Bapak. Terima kasih.